basis data. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika (ANSIS) American National Standard Institute Standards Planning and Development Committee menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau level pandangan view level, level konseptual, yang ketiga level internal level atau level physical level. Level eksternal adalah level yang berhubungan dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan pengetahuannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan view yang berbeda dari user lainnya. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini definisikan hubungan antara data secara logik, sehingga diperlukan data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula, pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode teks angka bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpan data dan deskripsi data dalam penyimpan kompresi data agar lebih hemat dan ekspresi data agar lebih aman. Data independence. Data independence dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama physical data independence, yang kedua logical data independence. Physical data independence bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logika data independence bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independence. Prinsip data independen adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan sebagai berikut. DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Komponen basis data DBMS. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu DBMS, Database Management System. DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. DBMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware ROM. Gordon C. Everest. DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Pengertian DBMS. DBMS adalah suatu perangkat lunak yang memungkinkan user pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Komponen DBMS. Yang pertama file manager, yang kedua database manager, yang ketiga query processor, yang keempat DBML precompiler, yang kelima adalah DDL compiler. Fungsi DBMS: pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur
dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Keamanan data dan integrasi data. Menyediakan data dictionary. Bahasa yang digunakan DBMS, data subset, adalah subset bahasa yang digunakan untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage, data definition language (DDL), data manipulation language (DML). Prosedur DML non procedural. Data definition language, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data di dalamnya, termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. DML, data manipulation language, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini digunakan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. Arsitektur DBMS multi-user teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di samping. File server, proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN local area network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS bidangnya pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah sumber yang menyediakan sumbernya. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan dalam database. Data dictionary bisa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk DBMS, jenis dan ukuran item data, batasan untuk masing-masing item data, nama-nama item data yang ada dalam database. Model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, menghubungkan data semantik data dan batasan data. Beberapa jenis model data. Yang pertama, model data file data, file data model data hierarki, hierarchical data model data jaringan atau data model data relasional data model data keterhubungan identitas entity relationship data model data berorientasi objek oriented data model data file terdiri dari salah satu atau lebih yang dapat dibacanya secara normal berbentuk format file teks. Informasi pada suatu file disimpan sebagai tengah base-nya memiliki panjang kosa atau panjang bervariasi yang dijelaskan beberapa karakter atau delimiter. Kelemahan model data file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan, sulit untuk mengatur data secara efisien, dan model data hierarki. Basis data hierarki satunya data basis data file dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Model data hierarki banyak ada kelebihan dan kekurangannya. Ada kelemahannya, data dapat dengan cepat berkembang lebih baik.
jaringan, ini ada kelebihan model data jaringan. Kelebihan model data jaringan, data lebih cepat diakses, user dapat mengakses dapat mulai dari beberapa developer. Kelemahannya, bagi data jaringan, struktur basis datanya tidak mudah dapat dilakukan modifikasi. Yang kedua, perubahan struktur basis data yang telah dideskripsikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Model data relasional. Model data relasional, kelebihannya, data sangat cepat diakses, struktur basis data mudah dilakukan perubahan data direlokasikan secara logik. Untuk user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Dan kelemahannya, kelompok informasi atau table yang berbeda harus dilakukan limit untuk melakukan filter data. Model data berubah integritas. Model hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu presensi bahwa real world terdiri dari objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antara objek-objek tersebut. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek. Kelebihan basis data berbasis objek, programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berbasis objek untuk mengomunikasikan konsep berorientasi objek dengan separate basis data relasional. Untuk kelemahannya, user hanya memahami konsep berorientasi objek karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Beginilah saya sampaikan tugas lingkungan basis data. Selebihnya kurangnya